Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, serta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita subuh ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Juga kita niatkan semoga yang hadir diberikan kesehatan, banyak umur, keberkahan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salihah. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah niatul ya. Niat biar ngajinya lillah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah semoga berkah selalu, sehat walafiat ya. Kita sampai di halaman 16, baris paling bawah, maqalah yang ke-41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa asrarihi wa nafahatihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalah al-hadiyata wal arba'un, maqalah yang ke-41. Qila idza aradallahu bi'abdin khairan ay kamilan faqahahu fid dini ay fi usulihi wa furu'ihi. Kata beliau, dikatakan ya, apabila Allah menginginkan seorang hamba menjadi baik ya,
Uslub seperti banyak banget. Kalau hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya. Ini idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi baik, ya, jadi kamilan, jadi sempurna, faqahu fid din, maka Allah berikan dia pemahaman kepada agama. Ya. Nah, pemahaman kepada agama itu di sini dibagi dua oleh beliau, ai fi usulihi wa furu'ihi. Kita betul-betul memahami tentang usul-usul Islam. Ya, usul Islam ya tauhid, iman kepada nabi, pada malaikat, ya, pada takdir baik dan buruknya Allah. Kemudian yang furu'nya bersifat muamalah, ya, bagaimana bagi waris, ya, bagaimana pernikahan, perceraian, ada yang bersifat jinayah, hukum-hukum, ya, ada yang bersifat siasah, itu hal-hal yang politik masuk ke dalam kategori muamalah. Saya alhamdulillah sudah jadi lagi buku saya ini. Saya kasih nama Qissatun Ajibatun Anil Khalil Ibrahim alaihissalam. Bicara tentang bagaimana ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian kepada titiknya ternyata orang semakin banyak diuji oleh Allah. Sebetulnya dia mau Allah pilih dia. Maka dikatakan idza ahabballahu 'abdan, sama seperti ini. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, dikasih ujian. Kalau dia ridho, istofa, dipilih dia oleh Allah tuh menjadi kekasihnya, menjadi pemimpin, menjadi wakilnya Allah. Wa idza sabara, bisra dia sabar. Kalau dia sabar, istabah, dia selalu Allah dudukan apa-apa. Ya, kemudian larinya kepada al-imamah, kepemimpinan. Ini bagian daripada furu' dalam agama. Ya, bagaimana kita memilih seorang pemimpin dalam konteks kita negara demokrasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, apabila Allah inginkan kita menjadi seorang hamba yang baik, maka Allah berikan kita pelan-pelan memahami Islam. Ya, dengan kajian-kajian seperti ini, kita paham nanti dapat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, aqwal para imam salafus salih, gitu ya. Kemudian wazahadahu fid dunya, Allah buat hatinya zuhud sama dunia. Zuhud itu lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Artinya hatinya itu, ya. Ai ja'ala qalbahu khalian mimma khallat minhu yaduhu. Ya. Artinya Allah jadikan hatinya itu memang terasa kosong gitu dari apa yang telah dicapai oleh tangannya. Artinya walaupun dia Allah kasih dengan kasabnya, upayanya, usahanya, punya kelebihan dari sisi harta, ya, itu hartanya kagak masuk ke dalam hatinya, ya, dijadikan sebuah sarana untuk mencari ridha Allah. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi. Yang ketiga, apabila Allah inginkan seorang hamba menjadi baik, Allah perlihatkan pelan-pelan aib-aib dirinya sendiri. Ya, biasanya kita penyakit hati, maunya aib orang lain aja kita buka. Ya, sementara aib diri kita nggak tahu. Nah, jika Allah sayang sama kita, diperlihatkan, jangan ngomong gitu tuh, salah tuh, Allah kasih kita sadar. Ya, makanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayah itu ada kriteria ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat.
Salah satunya ini, ilmu yang membuat kita kenal akan aib-aib diri kita sendiri. Oh ternyata kita nih kalau beramal suka riya, ujub misalnya. Kita sadar sendiri itu. Kalau sholat hatinya nggak pernah total fokus, pecah pikirannya. Nah itu kurangannya. Menganggap dia paling baik aja, paling soleh aja. Lisannya nggak bisa dijaga. Nah, dia pelan-pelan Allah dia buat sadar. Di antaranya juga ilmu yang bermanfaat, dia dikasih ya ilmu yang membuat dia dekat kepada Allah. Terus dia pelajari. Ya. Nah, ini sulit ya. Dulu kita tarbiyahnya pulang ke rumah, ambil kertas, tulis dah namanya, ya tulis aib-aib diri kita sendiri. Kita tahu kan. Nah, minta sama Allah dengan bimbingannya, hidayahnya, ya pelan-pelan kejelekan-kejelekan, aib-aib diri kita perbaiki. Itu namanya takhalli, ada tahal. Dunia tasawuf disebut takhalli, mengosongkan sifat-sifat jelek dalam diri kita. Dalam diri kita ada muatan nafsu ammar bisu, ya, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Gitu. Taib. Wal maqalah atsaniyata wal arba'un. Naik yang kedua, maqalah yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum ay mahbubatukum mimma bainas samawati wal ard thalathun at-tayyibu at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Ya. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 hal ya yang membuat aku senang, ya. Hubbiba ilayya min dunyakum. Ada 3 hal yang membuat saya senang dari dunia kalian. Ai mahbubatukum, yang kalian, yang dicintai kalian. Mimma bainas samawati wal ard, di antara langit dan bumi. Apa yang 3 itu? Pertama, at-tibu, ya, wangi-wangian. Kita senang sama yang sifatnya wangi-wangian, ya. Makanya wangi-wangian itu luar biasa itu. Kalau yang kenal minyak wangi sampai 1 gram aja ada sampai ratusan ribu, ya. Nah, Nabi itu senang dengan selalu pakai minyak wangi, ya. Nabinya udah wangi, keringat Nabi aja sudah wangi. Ada diriwayatkan Nabi tidur, keringatan dikumpulin tuh oleh sahabiah, ya. Kata Nabi pas Nabi bangun, kenapa engkau melakukan itu? Aku ingin jadikan keringatmu ini jadi minyak wangi, karena wanginya luar biasa, ya. Jadi yang pertama, 3 faktor yang dicintai oleh kalian itu, ya, yang bersifat wangi-wangian. Yang kedua, wan nisa'u, wanita, ya. Kita ada kecondongan senang kepada lawan jenis, kepada wanita. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, ya. Artinya aku jadikan ada ketenangan hatiku, ya, di dalam sholat. Ada orang sholat tuh hatinya nggak tenang, nggak hudur hatinya bersama Allah.
pecah kemana-mana itu. Ya. Kalau seperti itu kata Imam Ghazali, ya nafsasu, kita harus apa? Harus caci diri kita sendiri. Ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah gitu. Nggak bisa fokus, nggak hudur. Karena orang itu sholat yang diterima ma'ukila, yang dia sadar betul apa yang dia katakan, dia ucapkan. Artinya ada hudur, hatinya bersama Allah. Ya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, idza aqbalallahu biqalbihi, idza aqbalallahu biqalbihi, idza aqbal abdu ya Allah biqalbihi, jika seorang hamba menghadap Allah, beribadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu ilaihi birahmatihi, maka Allah akan tumpahkan seluruh rasa kasih sayangnya kepada orang itu. Tadi dia mulai baca iftitah, dia hudur hatinya. Pas baca Al-Fatihah ada dialog, salatnya bimakna munajat. Apa salat bimakna munajat? Merasakan annallaha wujudan hakikian. Ada Allah betul-betul kita sembah. Ya. Oleh karenanya saya berharap jamaah dari semua buku yang sudah kita baca, tolong, karena ini dibaca setiap hari dan menjadi rukun dalam sholat. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah pelan-pelan dikupas di rumah, dibuka. Sudah hafal, alhamdulillah. Cara maknanya pelan-pelan, agar ketika kita membaca Al-Fatihah terasa nikmat. Ya. Baik. Wa hadhihi al-khisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 3 faktor ini ya. Ini berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya fi syai'. Artinya tidak sedikit pun ini tentang urusan dunianya. Li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena segala sesuatu yang karena Allah ya bukanlah bagian daripada dunia. Kalladzi la budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi. Kama qalahu Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ar-ra'iqah. Ya. Seperti kita harus ya atau memiliki untuk qut. Apa qut itu? Qut itu makanan pokok, wal maskan tempat tinggal, wal malbas pakaian ya. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Khalil Ar-Rasyidi dalam sebuah kajian-kajian yang ra'iqah, katakanlah kajian-kajian yang berkualitas. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu. Jadi Nabi bersama para sahabat ya, julusan duduk seperti inilah kita kajian. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata, "Shadaqta ya Rasulullah. Sungguh benar engkau ya Rasulullah. Hubbiba ilayya min dunya." Ya. Aku pun demikian ibaratnya, senang daripada dunia ini. Ay mimma kana bainas samawati wal ard, atau yang ada di antara langit dan bumi. Salasun, ada 3. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku juga ada suka kepada 3 hal yang ada di dunia ini. Pertama, an-nazaru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Rasulullah. Ya. Dalam kitab beliau juga ini Imam Ghazali ada kitab Imam Nawawi ada kitab Tanqihul Qaul, itu membuat hadis-hadis. Di situ ada man nazara aliman fa ka'annama nazarin. Barang siapa yang melihat memandang orang alim seakan-akan dia memandang Rasulullah. Man safaha aliman, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim seakan-akan dia bersalaman dengan
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar senang kepada 3 hal. Apa? Memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seluruhnya nur min anwarillah, cahaya semuanya. Kemudian yang kedua, mana ya? Bukan. Oh, saya pindah halaman ini. 17. Udah halaman 19 aja. Baik. Iya. Ini kacamata saya mini udah kagak bagus ini. Oh, yang kedua, infaqu mali ala Rasulillah. Ya. Saya meninfakkan, mensedekahkan harta saya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ya apa saja tuh untuk Rasul, untuk agama beliau keluarkan. Yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, aku suka anak perempuanku ya itu berada di bawah naungan Rasulullah ya. Beliau nikah dengan siapa? Aisyah binti Abu Bakar ya. Nah, 3 hal inilah yang disukai oleh Sayyidina Abu Bakar di dunia ini ya. Dan berikutnya, faqala Umaru radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar juga mengatakan, "Shadaqta ya Abu Bakar." Jadi ini bersaut-sautan. Dan Nabi bilang suka 3 hal, yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar apa? Sungguh benar engkau ya Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathan. Dan aku juga ya dari dunia ini ada yang aku cintai 3 perkara. Pertama, al-amru bil ma'rufi, ya, amar ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan. Wan nahyu 'anil munkari, yang kedua mencegah kemungkaran. Ini berat Bapak-bapak. Ya. Berat mencegah kemungkaran. Apalagi kalau berhadapan dengan penguasa, orang yang beruang. Wah, berat. Makanya kul haq walau kana mur. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Ya. Man ra'a minkum munkaran itu dibagi-bagi. Kita bisa lihat di kitab Ihya itu. Kalau kita mampu ya dengan kekuatan kita. Ya. Dengan tangan kita, kekuasaan kita. Kalau kagak mampu dengan lisan kita harus ngomong. Jangan gitu Pak, nggak bagus itu. Ya. Kalau kagak bisa, nggak berani kita bersuara dengan hati kita. Ya, itulah selemah-lemahnya iman. Artinya hati kita harus mengatakan saya kagak ridho ya Allah, saya nggak suka itu ya Allah. Ya, karena ada istilah man radiya bil kufri kufrun, man radiya bisyar syarrun. Kalau siapa yang senang dengan kekafiran, maka juga masuk dalam kekafiran. Senang dengan kejahatan, dia masuk dalam kejahatan. Nah, ini harus berani kita ya, mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, wasaubul khalqi, ya, senang berpakaian yang pakaian yang sederhana maksudnya. Sayyidina Umar tuh pada khalifah, tapi pakaiannya kagak yang berglamor, senang pakaian yang sederhana aja. Ya. Bi fathatain ay albani. Ruwiya annahu kana fi jubbatihi
arba'a asyarata ruk'atan. Nah, diriwayatkan bahwa beliau tuh punya jubah, punya baju gamis, ya. Itu katanya ada 14 tambelan. Subhanallah. Antum ada tambelan enggak tuh bajunya? Ini Sayyidina Umar, Masya Allah. Ya. Beliau cinta yang ketiga apa? Memakai pakaian yang sederhana aja. Ya. Katakanlah yang udah jelek gitu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Umar." Nah, kemudian sahabat yang berikutnya, yang ketiga, Sayyidina Utsman semoga Allah ridha kepadanya berkata, "Sungguh benar wahai Umar apa yang telah engkau ucapkan tadi." Pemahamannya gitu ya. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Dan aku juga cinta kepada dunia ini ada 3 faktor. Pertama, isba'ul ji'ani. Subhanallah. Ya, orang ini dermawan beliau. Isba' itu mengenyangkan perut-perut orang-orang yang ji'an, yang lapar. Seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau selalu kalau makan tuh cari fuqara wal masakin. Makanya beliau dikatakan oleh Allah, Pak, li'annaka ja'alta malaka lidhaifan. Ibrahim, lima samaituka khalila. Tahukah Anda mengapa Anda aku kasih gelar kekasih Allah? Nah, salah satunya li'annaka ja'alta malaka lidhaifan. Dan engkau ya jadikan hartamu itu selalu berbagi untuk fakir miskin. Nah, Sayyidina Utsman juga begitu, isba'ul ji'an, selalu berbagi pada tetangganya, fuqara wal masakin ya. Yang kedua wa kiswatul uryan, memberikan pakaian kepada orang-orang yang enggak punya pakaian telanjang. Artinya bapak-bapak juga jika banyak baju-baju ya. Banyak orang-orang saudara kita yang butuh baju tuh. Nah, boleh kita berbagi sedekah dengan pakaian ya. Banyak yang butuh. Kemudian yang berikutnya wa tilawatul Quran, nah, baca Al-Qur'an ya. Kan diriwayatkan beliau sampai di hari beliau dipenggal lehernya itu beliau baca Quran. Ruwiya annahu khatamal Qur'ana fi rak'ataini fil laili. Subhanallah. Diriwayatkan bahwa beliau mengkhatamkan Al-Qur'an ya dalam salat 2 rakaat fil lail, dalam satu malam. Allah ya. Itu berarti malamnya rasa panjang tuh ya. Kita baca aja kayaknya semalaman enggak kuber tuh ya. Subhanallah bisa. Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Kemudian Imam Ali semoga Allah ridha kepadanya berkata, "Shadaqta ya Utsman." Wahai Utsman, sungguh benar perkataan Anda tadi. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Dan aku juga cinta kepada dunia ini 3 hal. Pertama, al-khidmatu lid-dha'ifi. Berkhidmah, melayani kepada orang-orang yang lemah. Ini subhanallah. Kebanyakan kita berkhidmah sama orang yang punya. Karena ada harapan imbalan. Tapi ini berkhidmah membantu para fuqara, masakin, orang du'afa itu. Nah, ini sekarang kita bagus ya, ada persatuan-persatuan advokat misalnya. Persatuan ini ngebantu siapa yang orang ya kagak punya uang, kondisi ekonomi lemah, terjerat hukum, nah ini tampil. Ini juga bagian daripada ini ya. Imam Ali juga gitu ya. Taib, kemudian wasaumu fi saifi, ya, dicintai oleh Imam Ali puasa di suasana saif.
Jadi ada musim dingin, ada musim panas. Kalau musim panas dingin namanya syita. Kalau musim panas saif. Kalau di Mesir ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Ya, saya Taharus bin Ima pernah ngerasakan 2 tahun dulu puasa Nabi Daud. Kalau udah kena musim panasnya, subhanallah, pulang kuliah itu mana sampai 46 derajat kadang. Itu udah pengen buru-buru panas pulang dari kuliah menuju apartemen kita, panas banget itu ya. Kalau puasanya di musim dingin enak ya, nggak terlalu terasa. Ini puasa di musim saif. Nah, Imam Ali beliau suka puasa di musim panas. Kalau di Sudan hanya ada 2 musim, musim panas dan musim panas banget. Di sana panas banget, Pak. Teman-teman kita kalau yang hijrah ke sana itu, ya kan di sana di setiap rumah-rumah ada gentong-gentong air ya, buat minum. Karena kita buat guyurin kepala itu, baru jalan berapa langkah udah kering lagi tuh. Dan di sana musimnya panas dan panas banget. Baik. Ai fi waqti syiddatil hur. Puasa di waktu yang sangat panas. Kemudian wad darbu lil a'da bis sayfi. Ya. Yang Imam Ali suka apa? Memukul musuh, menghantam musuh dengan pedang. Imam Ali jagoan. Ya, diriwayatkan beliau banyak mengalahkan jawara-jawara kafir Quraisy. Fa bainama hum kadzalik idz jaa Jibrilun alaihi salam lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tadi saling saut-sautan seperti itu, ya sedang duduk tadi berempatan itu dan saling mengatakan sodakta, tiba-tiba Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ay sayyiduna Jibril, ya Jibril berkata, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala ya lamma sami'a maqalatakum. Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala mengutusku, katanya, ketika Allah mendengarkan ujaran-ujaran kalian semua tadi yang serba tiga tadi. Wa amaraka ya Rasulullah an tas'alani amma uhibbu an kuntu min ahli dunya. Dan Allah memerintahkan engkau ya Rasulullah untuk bertanya kepadaku ya tentang sesuatu yang aku cintai di dunia ini. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, Jibril, ma tuhibbu ya Jibril, wahai Jibril, apa yang kau sukai ya. In kunta min ahli dunya, jika anda termasuk orang yang ahli dunia. Faqala, ini kata Jibril nih, irsadud dhalin. Dhalin apa salin tuh? Dhalin ya. Irsyad membimbing, menunjukkan ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Malaikat senangnya membimbing orang-orang yang sesat ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba al-qanitin ya. Mu'anasa itu apa? Dekat ya, menemani ya. Senang menemani orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat. Kalau orang-orang taat kepada Allah tuh malaikat senang banget. Ay al-muti'ina lillahi ta'ala, orang-orang yang taat kepada Allah, al-khashi'ina lahu, dan orang-orang yang takut kepada Allah ya. Jadi Bu, Pak,
Nanti ada orang yang taat tapi dia berani sama Allah. Ada gitu. Ada orang yang taat dia takut sama Allah. Ya. Mana yang bagus? Kan kata salat misalnya tanha anil fahsya'i wal, salatnya benar menghantarkan apa? Semakin dia takut kepada Allah. Wa muawanatu ahlil iyali al mu'sirin ay al fuqara. Yang ketiga muawanah, suka menolong ahlil iyal, keluarga yang ada orang-orang yang mu'sirin, orang yang fuqara. Ya Jibril beliau suka menolong orang-orang yang kagak punya, ya. Wa qala Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, yuhibbu rabbul izzah jalla jalaluh min abidihi thalathu khisalin. Nah, sekarang Allah Rabbul Izzah, ya, Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Agung itu cinta, senang, ya, kepada hambanya 3 macam. Pertama, badrul al-istita'ati. Badal apa itu? Mencurahkan al-istita'ah, seluruh kemampuannya. Ai'ta'ul qudrati fi ta'atil ta'ala. Mencurahkan seluruh kemampuannya untuk taat kepada Allah. Artinya yang dia punya, ya pertama fisiknya, kesehatan semuanya, hartanya, powernya, itu dia serahkan bulat-bulat untuk taat kepada Allah. Kan ada bapak-bapak, orang-orang yang dikasih sehat badannya, kekor, tapi ibadahnya berat. Ya, ada enggak? Berat dia. Maka ada doa Allahumma, ini doa bagus, ada beberapa poin doanya Imam Syekh Muhyiddin, ya. Allahumma asgil qulubana bidzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk selalu ingat kepadamu. Yang kedua, wazayyin alsinatana bisyukrik. Ya Allah, hiasilah lisan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, ya. Wa waffiq abdanana biqiyami amri. Ya Allah, berilah taufik hidayah badan kami ini mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Datang waktu ibadah kita segera. Kata Al-Habib Al-Haddad dalam kitab Risalah Ma'awanah, yang bagi, sepatutnya bagi seorang mukmin sebelum azan berkumandang dia sudah wudu dan sudah berada di dalam masjid. Itu yang bagusnya begitu. Paling tidak katanya, ketika terdengar azan berkumandang dia segera tinggalin semuanya, segera wudu, siap-siap ke masjid. Ya. Dia curahkan seluruh kemampuannya untuk taat kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua yang Allah cintai pada hambanya adalah wal buka'u indan nadamah, ay ala fi'lil ma'asi. Buka, menangis ketika an-nadamah, menyesal, ya, atas melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ada orang-orang berbuat maksiat dia ketawa, kagak ada penyesalan dalam dirinya. Tinggal sholat misalnya dia nggak sedih, hatinya nggak, harusnya kan tertekan, ya Allah saya salah. Habis gibahin tetangga, bicara jelek, dia kagak sedih malah ketawa-tawa. Ya. Nah, ya. Jadi yang Allah cintai adalah menangis ketika dia menyesal atas melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Ada hadisnya tuh, barang siapa yang berbuat maksiat dia ketawa-tawa,
nanti dia masuk ke dalam neraka dalam keadaan ngejengkar, nangis. Kemudian wasabra indal faqah, ya ai wujudil hajah. Dia yang Allah sukai, dia punya sifat sabar, ya, indal faqah, ketika ada kebutuhan. Biasanya orang pas punya kebutuhan udah kagak sabar, udah pengen. Bapak-bapak misalnya pengen apa? Udah pengen aja. Tapi dia sabar dulu. Ya, pengen punya motor misalnya. Enggak sabar, segala macam cara dia tempuh. Tapi Allah suka, ya, sabar ketika dia ada kebutuhan, ada keperluan. Kagak tergesa-gesa maksudnya bapak-bapak, ya. Ada namanya an-nafsu al-musara'ah. Jiwanya tuh pengennya buru-buru aja itu. Kata Nabi, al-ajala minasyaitan. Terburu-buru itu dari setan. Apa-apa tuh harus tenang, dipikirkan matang-matang dulu. Kalau perlu musyawarah dulu sama keluarga, begitu. Jangan langsung ambil tindakan-tindakan spontanitas yang, ya, belum dipikirkan dengan matang, gitu ya. Wal maqalah ats-tsalitsata wal arba'un. Maqalah yang ke-43, an ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Man i'tasama bi'aqlihi dhalla. Subhanallah. Ai man i'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala fi dzalika lam yahtadi, dibuang ininya, ila shawabi. Barang siapa yang i'tasam, berpegang teguh, bi'aqlihi, kepada akalnya saja, artinya dia bertumbuh kepada akal, ya. Akalnya harusnya kan akal di bawah Al-Quran, akalnya di bawah ajaran-ajaran Allah. Dia bertumbuh kepada kepintarannya, kecerdasannya. Orang yang kayak gini dhalla, dia akan tersesat, ya. Ai man i'tamada ala aqlihi fi umurihi. Barang siapa yang bersandar kepada akalnya saja, ya, apa-apa ngikutin akalnya, jadi ngelihat ada referensi Al-Quran bagaimana, referensi hadis bagaimana, referensi ulama-ulama bagaimana, gitu ya. Jadi barang siapa yang bersandar kepada akalnya saja tanpa ada bawaan wahyu agama dalam segala urusan-urusannya, walam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala, dan dia tidak bersandar kepada Allah, ya. Fi dzalika, dalam hal itu, lam yahtadi, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk ila shawab, kepada kebenaran, ya. Ada doa bapak-bapak, Allahumma shrah bi salati ala nabi sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir biha umurana, mudahkanlah urusan-urusan kami, waqdi biha duyunana, bayarlah utang-utang kami, wasahhi biha afkarona, ya Allah, minta dengan keberkahan bersalawat kepada nabimu, lurusin ya Allah pikiran-pikiran kami, pikiran yang liberal, ya, pikiran yang kagak bener. Wasahhi biha afkarona. Jadi kita harus selalu menisbatkan kesempurnaan kepada Allah. Kita manusia walaupun dikasih pintar, cerdas, wa ma utitu min ilmi illa qalila, hanya sedikit ilmu yang Allah kasih. Tapi selagi kita berpikir, ya, kita tetap berdoa, minta bimbingan Allah, disitulah akan Allah sempurnakan kekurangan-kekurangannya. Kita dibimbing kepada hal-hal yang baik-baik, yang benar-benar. Wa man istagna bimalihi, ya, qalla
Ai maniktafa bimalihi. Barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, qalla, maka dia akan Allah buat dia akan miskin dia. Ai maniktafa bimalihi lam yakfihi dzalik. Barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya, maka Allah tidak akan cukupkan dia dengan itu. Ya, ingat al-kafi wallah. Allahul kafi rabbunal kafi. Kafanil kafi, wajadnal kafi. Ya, Allah yang menyempurnakan kita, yang mencukupkan kita Allah. Ya. Dulu ada dikisahkan siapa ya? Saya lupa nabi apa. Merasa bisa mampu memberikan makanan kepada makhluk Allah. Nabi Sulaiman ya. Oh, dia sediakan makanan segitu banyaknya. Baru apa binatang ikan doang apa naik, habis semuanya. Nabi Sulaiman ya. Baik. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis disebutkan man istagna billahi agnahu. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, agnahu, maka akan Allah kayakan dia. Jamaah, kalau masih ada tapi sudah enggak ada kali ya. Dulu saya tahun 2005 pernah menerjemah buku, judulnya, buku aslinya At-Tariqu ilal Ghina. Saya kasih nama Kiat Kaya Menurut Islam. Itu Gema Insani Pers tuh. Ya. Saya belum pulang, buku saya sudah di Indonesia nyebar. Ya. Pernah juga menerjemah tentang buku ketika suami istri bermasalah bagaimana solusinya. Ya. Pernah juga tentang reksadana bank. Baik. Di dalam buku Kiat Kaya Menurut Islam, ya, situ digambarkan itu. Ya, bagi ibu-ibu rajin-rajin lah, ya, minta mendatangkan kekuatan alam, kebaikan Allah. Itu surat Al-Waqiah, dijaga, dipelihara. Habis asar biasakan. Sayyidina Abu Bakar itu kalau mendermakan semuanya sampai habis. Kata sahabat, engkau tidak sisakan buat putri-putrimu. Sudah aku ajarkan mereka Al-Waqiah. Yakin banget. Duha, sholat duha juga dijaga, keberkahan, mendatangkan rezeki. Istighfar juga mendatangkan rezeki. Ya, istighfar sehari pagi 100, sore 100, ya. Insyaallah. Allah kasih apa? Min haitsu la yahtasib. Tapi rezeki jangan hanya mikir yang materi aja. Di situ pemahaman itu materi. Hidayah materi. Petunjuk ya, nikmat. Ketenangan batin nikmat itu. Ya. Baik. Mana? Wa man azza bi makhluqin dzalla. Barang siapa yang merasa apa azza itu? Sombong, belagu dah. Ya. Dengan dekengan makhluk. Dzalla ai wa man kanat quwwatuhu bi makhluqin sara dzalilan. Barang siapa yang kekuatannya itu bersumber dari makhluk-makhluk, dia merasa hebat karena punya anak buah banyak misalnya, punya bawahannya banyak misalnya, ya, sara dzalilan, maka dia akan dibuat hina, ya. Wal maqalah al-arba'ata wal arba'un, maqalah yang ke-44 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, wahum alladzina yakununa qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Yang dikatakan para ahli-ahli hukama itu, orang-orang yang bijak itu dengan ilmu dan amal, itu mereka orang-orang yang katanya perkataannya, ucapannya,
perbuatannya itu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, artinya apa? Itu dia betul-betul memahami sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Apa yang dia lakukan kagak ada yang salah semuanya, sesuai ngikutin Rasulullah. Saya nyusun doa bapak-bapak, minta sama Allah 10 hal. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul. Ya Allah, beri saya ilmunya Rasul. Wa asrar Rasul, minta asrarnya Rasul. Wa anwar, cahayanya Rasul. Wa ahwal, minta ahwalnya Rasul. Wa akhlak, minta akhlaknya Rasul. Wa tarbiyah, minta bagaimana Nabi bisa mentarbiyah umat begitu suksesnya. Wa tarbiyat Rasul. Wa sunnat Rasul kaulan wa fi'lan, minta Allah biar bisa melaksanakan sunnah Rasul kaulnya dan fi'ilnya. Wa mutaba'at Rasul, minta Allah minta biar bisa mutabah mengikuti Nabi zahiran wa batinan, zahir dan batin. Dan minta ru'yat Rasul, bisa mimpi Nabi yaqzatan wa manaman. Meminta syafaat Rasul, dapat syafaatnya Nabi. Itu masih belum puas. Nah, satu lagi saya minta wasuratan ruhaniyatan mujammalatan. Siapa yang punya ruhaniyat secakep ruhaniyatnya Nabi. Apa diantara Nabi itu diejek, dihina, Nabi mah agak marah-marah. Ya. Tapi kalau agama dihina, wah marah banget. Baik orangnya, pemurah orangnya. Ya. Dzu khuluqin azim. Orang yang punya akhlak yang sangat luar biasa. Ini doa tuh ya. Baik. Jadi yang pertama samratul ma'rifah. Nah, ya. Maqalah yang ke-44 dari sebagian hukama adalah samratul ma'rifah. Salasun, buahnya ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Ai idraku sifatillahi ta'ala. Ma'rifat itu memahami tentang sifat-sifat Allah. Ya, ilmunya ma'rifat. Mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, seorang hamba tidak bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sebelum dia mengenal Allah dengan baik. Sama juga dengan kita anak buah kagak bisa bermuamalah melayani bos kita dengan baik kalau kita kagak kenal bagaimana sosok bos kita maunya apa gitu lah. Dengan kenal maka kita bisa bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Maka bab pertamanya memahami tentang Allah, mengenal Allah dulu ya. Dengan asma dan sifatnya kita bisa kenal di situ. Dengan ciptaan-ciptaannya gitu ya. Dengan sifat jamal dan sifat jalalnya gitu. Apa saja buahnya ma'rifat itu? Ada 3. Pertama, al-haya'u minallahi ta'ala. Ya, sifat malu, ada rasa malu kepada Allah. Malu apa? Ai inqibadul qalbi an ma'asillahi ta'ala. Inqibat hatinya tuh. Jadi ada asmaul husna, ya qabid, ya basit. Qabid itu gambarnya gini, ibu-ibu lagi masak nasi goreng pagi ya. Ngapain mah? Kata suaminya, masak nasi goreng Pak. Nasi goreng pagi-pagi. Itu hatinya langsung set aja. Hatinya apa? Sedih hatinya. Ya, dengar ucapan begitu aja sedih. Qabid tuh. Maka Allah juga qabid, basit, ya basit itu lapang dadanya. Bahasa apa mah? Sayur asem nih. Waduh, itu sayur kesenangan bapak itu. Itu ibu gimana Bu? Hatinya seneng gitu. Ya basit itu. Ya qabid, ya basit. Sekarang kita Allah kasih marah, sedih, hati tertawa, ya. Itu sifat qabid dan basitnya Allah. Nah, ini orang yang ada rasa malu sama Allah apa? Inqibadul qalbi ya, an ma'asillah. Hatinya terasa tidak
nyaman itu, nggak tenang dari habis berbuat maksiat kepada Allah. Jadi ketika habis melakukan kesalahan selalu merasa hati sedih, salah aja gitu. Jangan senang, jangan ketawa-tawa, jangan. Ya. Itu Allah suka tuh ya. Nah, itu buah daripada ma'rifatnya. Hatinya terasa tidak nyaman gitu dari maksiat kepada Allah. Yang ketiga buahnya ma'rifat wal hubbu fillah ay ar-raghbatu fi ma indallahi minats thawabi ya wa husuli ridahu ta'ala. Jadi karena ada raghbah indah husul ridha. Jadi kalau wal hubbu fillah ada cinta karena Allah. Ya, pemahamannya kalau dilihat daripada syarahnya artinya berupaya mendapatkan ridha Allah. Ay raghbah artinya ingin fi ma indallah. Ingin sesuatu yang ada dalam sisi Allah. Apa? Minats thawabi, minta pahala dari Allah. Wa husul ridha, mendapatkan keriduan Allah. Ya, artinya wal hubbu fillah ya, di antara buahnya ma'rifat adalah pengen mendapatkan ridha Allah. Yang ketiga wal unusu billah, unus. Apa unus? Unus itu merasa dekat kepada Allah. Unus, anis itu dekat. Anis itu teman. Ya, sinonim daripada sahib, sadiq, anis. Wal unusu billah wa huwa ya as-suhu wa huwa ini ya. Ini kayaknya salah, harusnya jangan pakai alif nih. As-suhubu lillahi ta'ala. Ya. Enggak boleh kalau udah alif lam, enggak boleh as-suhuba, enggak. As-suhubu kali kelebihan alif tuh. Merasa apa? Akrab, sahib ya. Lillahi ta'ala, kepada Allah. Fa kullu musta'nisin salihun. Maka setiap orang yang merasa dekat kepada Allah itu orang soleh. Ya. Wa huwa atharu musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qalbi. Dan itu merupakan efek atau dampak dari dia musyahadah kepada keindahan Allah di dalam hatinya. Jadi ada rasa muraqabah, musyahadah. Apa muraqabah? Selalu merasa dilihat oleh Allah, musyahadah ya, diamati oleh Allah. Nah, itu latihan bapak-bapak. Bila Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Beberapa tokoh spiritual saya baca seperti Junaidi al-Baghdadi, dari umur 7 tahun itu sudah belajar, ingin belajar suluk, belajar akhlak. Apa? Agar hati selalu melakukan apa aja terpautnya kepada Allah. Kata gurunya apa? Baca ini ya setiap malam selama 40 malam. Apa? Rasakan selalu Allah melihat Anda, Allah ngawasin Anda, Allah selalu bersama Anda. Baca Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu, ada dua istilah, ada Allahu muttali'un alayya, ada Allahu ma'i, Allah bersama saya. Ini diamalin oleh beliau tuh selama 40 malam. Selesai, dia datang ke gurunya, guru, saya sudah amalkan. Apa kata gurunya? Junaid, kalau Anda sudah merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, bagaimana bisa maksiat lagi? Bagaimana sholat sembarangan? Bagaimana di mulut ngomong yang kagak-kagak? Ya, apa itu? Ada rasa takut. Itulah hebatnya muraqabah, musyahadah. Sampai beliau jadi ulama besar, di tengah majlisnya beliau bilang, istafattu, aku mengambil faedah betul-betul dari 3 kalimat. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahumma. Nah, itu rasakan bapak-bapak. Nanti kemana aja, kagak ada istri, nggak ada keluarga, kita terjaga, kita terpelihara. Kenapa? Selalu ada CCTV-nya Allah itu. Ya. Kenapa ada maksiat? Karena kagak ada Allah dalam dirinya. Di depan keluarganya baik, santun.
jauh, penjahat. Ya, waliyadzubillah. Dikit lagi ya. Wal maqalah al khamisata wal arba'un. Maqalah yang ke 45. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi beliau bersabda, al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu asasul ma'rifah. Al mahabbah, cinta kepada Allah, yaitu menyembah Allah, itu adalah pondasinya, dasarnya ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Pengetahuan spiritual tentang Allah. Ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang kenal dirinya, berarti dia kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, dia kenal dirinya. Ya. Fa inna lisufiyati thalathu maratiba. Ya. Sesungguhnya bagi orang sufi itu ada 3 tingkatan. Syari'atun, pertama syariah, wa hiya indahum ibadatullahi ta'ala. Syariat itu menurut kalangan sufiyin adalah penghambaan kepada Allah Ta'ala. Li'annaha, sesungguhnya penghambaan kepada Allah al-maqsudu minas syariah, itu adalah tujuan daripada syariat, ya. Allati hiya indal fuqaha al-ahkamu allati bayyanaha Allah Ta'ala lana. Yang sedangkan yang menurut para fuqaha, syariat adalah hukum-hukum, ya, yang telah Allah jelaskan kepada kita. Jadi apa isi syariat? Hukum-hukum, ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, wa tariqatun lana. Tariqah, ada syariat, ada tariqah. Kalau kita mah iman, Islam, nanti ihsan, ya, ihsannya hakikat, ya. Pertama syariah, kedua tariqah. Wa tariqun lana, ya, dan tariqah menurut kami, kata kalangan sufi, wa hiya qasdullah ta'ala bil ilmi wal amali, yaitu menuju Allah di segala yang dilakukannya, apa saja, hatta diamnya karena Allah, bicaranya karena Allah, aktivitasnya karena Allah, semuanya kagak ada karena manusia atau karena pengen dipuji, kagak ada. Betul-betul total ibadahnya karena Allah. Nah, itu tariqannya qasdullah ta'ala bil ilm, tapi dengan ilmu. Ada orang yang tanpa ilmu. Wal amali, diamalin tuh. Ya, dan yang ketiga ma'rifah sekarang. Ma'rifah, apa ma'rifah? Wahyal ilmu bi bawatinil umuri wa hiya thamratuha, ya. Ma'rifah adalah ilmu bi bawatinil umur. Artinya ilmu yang buahnya ilmu. Jamaah, kita punya ilmu. Nah, dalam kitab Haqaiq Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa itu setelah menjelaskan semuanya, baru nanti adanya samratul, buahnya. Ya, orang kebanyakan salah dalam mempelajari konsep tasawuf. Udah pengen buahnya aja. Mujahadahnya dia, ilmunya kagak ada, mujahadahnya kagak. Pengen buahnya aja. Ya. Buahnya ya, nanti Allah kasih sabar, tawakal, ridho. Itu buahnya tuh. Jadi akhlak kita dari ilmu diamalin, dari karakter, ya, karakternya sabar. Maka itu makom fakir, makom sabar, makom tawakal. Gitu lagi ya. Wahia samratuha, dan buahnya itu pertama wal iffatu ay al imtina'u anis su'ali minal khalqi. Nah, iffah jamaah, jadi kalau orang ya
yang dia punya ma'rifat kepada Allah, dia punya ifah, menjaga kebersihan dirinya itu. Al-imtina'u anis su'al. Dia menolak, tidak ingin minta-minta kepada makhluk. Itu ifah juga. Walaupun dia kagak punya, dia tahan, dia enggak minta. Kayak ada orang kan celutak, buahnya emang pengen minta mulu. Bagusan mana Pak, memberi apa minta Pak? Yadul ulya khairun min yadis. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang, artinya berbagi, bersedekah, ya. Kemudian yang kedua, alamatul yakin, tanda keyakinan yang kuat. Wa huwa i'tiqadun, sebuah keyakinan annallaha ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Ini luar biasa, ya. Punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu mampu atas segala sesuatu. Maksudnya apa Pak? Ini kita suka kesalahan tuh. Ya, sesuatu itu kalau sudah Allah tentukan, ya. Jadi kalau terjadi apa-apa bukan gara-gara dia, bukan gara-gara saya, bukan karena upaya kita, bukan. Harus sadar semuanya karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah. Nah, kita dikasihlah itu kemudahan-kemudahan, manzilah-manzilah Allah. Maka ketika mendapatkan takdir harus, ya, terima dengan sepenuh hati. Kata beliau dalam kitabnya apa? Kata Rabbani, al-i'tirad Allahi azza wa jalla, protes kepada Allah inda nuzulil aqdar, ketika terjadinya takdir. Berletak aja, kita di PHK misalnya, berletak aja, ada yang keluarga kita kurang sehat atau kematian, ya, kita kagak boleh ada i'tirad, kagak boleh protes sama Allah, kagak boleh, ya Allah kenapa suami saya yang dipanggil duluan, ya Allah kenapa istri saya, nggak boleh Pak. Qalbul mu'minu la ya'rifu lima wa kaifa. Hati orang mukmin kagak mengenal istilahnya kenapa ini terjadi, bagaimana ini. Ketika terjadi harus taslim, ridho sama Allah. Karena walaupun kita teriak-teriak, ngeluh, nyalain orang, kagak ada, hanya mulutnya kita kotor. Ya, harus taslim kepada ketentuan Allah, ya. Warazakun kulla hayawanin. Nah, ini sebuah keyakinan juga. Allah itu memberikan rezeki kepada semua hewan, apalagi manusia. Jangan takut, ya. Ma'i'tiqadin, disertai sebuah keyakinan annar rizqa, sesungguhnya rezeki itu la yasilu ilaihi illa bisuqillahi ta'ala ilaihi. Rezeki itu tidak akan sampai kepada kita, digiring ke kita, melainkan semuanya atas, ya, perbuatan Allah. Ada orang-orang Pak pengen dikirim ke rumahnya rezeki, di rumahnya lagi gibah, ngomongin tetangga, itu rezeki pindah ke tetangga yang lain. Ada faktor-faktor yang tadi kita dapat rezeki jadi tertolak. Ya, makanya jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, apalagi besar. Dari situ, tadi nikmat Allah kasih, Allah tunda, Allah limpahkan kepada orang-orang yang lain. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita tutup, ya. Kapan-kapan kita ngaji ini Bapak Ibu. Ini saya dari tahun 2000 sekarang 2022 ya. Ini saya sudah tulis, ini saya revisi terus tentang kehidupan sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, penuh dengan, ya, ujian-ujian yang akhirnya menghantar kepada orang hebat, ya. Ada pertanyaan apa cukup, ya?
Udah siang? Oke ya. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan. Semoga dengan kajian ini kita mendapat limpahan karunia Allah, ya. Mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan pencerahan ruhaniyat, ya. Dengan ilmu yang bermanfaat yang membuat kita dekat kepada Allah, ilmu yang bermanfaat yang membuat kita kenal akan aib-aib diri kita, ilmu yang bermanfaat membuat kita akan semakin dekat kepada Allah. Ala hadini wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada di dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika katsir anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah. Engkau mampu mewujudkan semuanya. Engkau mampu melahirkan semuanya. Engkau maha kuasa atas segala semuanya. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika katsir. Hajat kami banyak, keperluan kami banyak. Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu, Engkau mampu mewujudkan semuanya, Engkau mampu mengabulkan semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian